Renungan Ziarah Batin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekolah favorit biasanya menetapkan syarat bagi calon murid untuk dapat mendaftarkan diri. Dengan mempunyai murid yang pintar dan cerdas, para guru tidak akan kesulitan untuk mengajar mereka. Sekolah pun akan mendapat prestasi dan akreditasi yang baik. Sebaliknya, jika sekolah mendapatkan murid yang rendah dalam kepintaran dan kecerdasannya, maka para guru akan kesulitan untuk mengajar mereka, dan sekolah berjuang sekuat tenaga untuk meningkatkan mutu pendidikannya. Dalam tradisi Yahudi, muridlah yang biasanya mencari guru. Semakin pintar murid, ia akan mencari seorang guru yang bagus dan terkenal. Seleksi untuk menjadi murid itu ketat dan berat, karena menjadi murid berarti tinggal bersama dengan gurunya, hidup seperti gurunya, dan belajar dari gurunya. Dengan cara demikian, para murid akan semakin mengenal dan meneladan bagaimana gurunya mempraktekkan apa yang diajarkannya. Demikian juga halnya menjadi murid Yesus. Menjadi murid tidak cukup hanya mendengarkan dan melihat Yesus, dan setelah itu pulang. Menjadi murid Yesus berarti tinggal bersama Yesus, dan bukan hanya untuk menikmati dan mendompleng ketenaran sang guru. Yesus mengajukan tuntutan kepada mereka. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuntutan ini tidaklah mudah, tetapi penting bagi pertumbuhan hidup para murid. Maka Tuhan pun meminta mereka untuk mengukur kesungguhan diri melalui dua perumpamaan tentang orang yang mendirikan menara dan seorang raja yang hendak berperang. Yesus mengingatkan kepada orang yang mengikutinya untuk menimbang kesungguhan dan kemampuan mereka. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil bukan hanya untuk mendengarkan dan melihat Tuhan, melainkan untuk menjadi murid-Nya. Tuntutan yang sama juga diberikan kepada kita. Tuhan membutuhkan totalitas dan kesungguhan kita untuk menjadi murid sejak awal, bukan di pertengahan atau bahkan akhir. Semua itu bukan demi Tuhan Yesus, tetapi demi kebaikan dalam mengambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Marilah berdoa bersama. Ya Bapa, semoga kami mampu menjalani panggilan kemuridan dengan sungguh-sungguh, total dan setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.